Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berhadir di sini semua, yang mana masalah peternakan ini bukan permasalahan hari ini, tapi sudah tahun ke tahun, Pak. Alhamdulillah untuk hari ini dan kedepannya tentang peraturan ternak di Wisata Maduman tidak selesai. Karena apa? Menurut saya masalah peternakan yang liar ini banyak terdapat negatifnya, Pak. Satu adalah merusaknya tanaman para petani. Kedua, sering menimbulkan fitnah di masyarakat. Karena apa? Sapi berkeliaran kurang, nanti ada apa atau ada luka apa di tanah itu, Pak, yang dicurigai, Pak. Yang ketiga juga menimbulkan kebersihan di dalam lingkungan yang kurang bersih. Jadi kita di sini tidak ada yang bermaksud menerbitkan, tidak ada. Tapi ibaratkan kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, Pak. Artinya petani kita maju, atau ternak kita juga maju. Jadi tanpa ada saling merugikan. Jadi sebenarnya peraturan ternak itu bukan kita atur dari hari ini. Peraturan itu sebelum Indonesia lahir itu sudah ada. Dari Rasulullah itu sudah ada peraturan ternak. Bagaimana peternakan sungguhnya. Jadi itu aja kita kesadaran kita yakin di sini adalah masyarakat yang kita damai, kita aman, buat kita nyaman. Dan itu semua tercapai apabila kita bisa menjadi hero orang lain. Karena sebenarnya adil dan bijaksana itu adalah apabila kita sudah bisa menjadi hero orang lain. Artinya kalau kita jadi seorang petani, jadi seorang pembala, jadi seorang petani kayak apa, kalau kita yang sampai orang gitu. Mungkin itu yang perlu kita renungkan. Jadi kita tidak bermaksud merugikan, tapi kita adalah bagaimana yang aduman ini supaya apalagi dalam pemerintah dan ketentuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dan kalau kita sudah berbicara dengan petani, tentunya adalah identik kita bagaimana dengan petani yang sukses adalah satu, selain daripada bibit unggul, memperluas lahan, atau lagi penumpukan, perawatan, dan yang berikutnya adalah lepas daripada hama, Pak. Di sini ini tidak jarang adalah hama yang utama itu adalah sapi-sapi masyarakat yang berkeliaran, Pak. Jadi kalau itu aja tanpa ada yang dirugikan, dan lagi kalau ada yang ternak yang hubungi saja silakan. Kalau itu tidak ada kenyataan dalam saya berbicara. Itulah yang saya dengar dari keluhan masyarakat sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ben siapa, Pak? Pak Sani. Makasih Pak Sani. Ya itulah yang mengharapkan itu sebenarnya itu kesadaran pemilik hewan ternak ini. Kesadarannya yang jelas hewan ternaknya bisa dijaga. Masalahnya kadang-kadang si pemilik hewan ini apabila masuk ke pekarangan ditegur oleh si pemilik pekarangan, malah si pemilik ternak ini yang sarif. Makanya kita buat kesepakatan yang terbaik. Belum minta usulan dari buat pihak kayak apa baiknya kita masalah peternakan ini. Minta pandangan yang dua sisi, yang ternak dan yang petani. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini mungkin saya dari perwakilan para ternak yang mempunyai sapi berlepas liar, Pak. Sebenarnya Pak, sapi yang tempat khususnya tempat saya itu sudah diberi kandang keliling, Pak. Cuma mungkin karena kandangnya itu baik, banyak dicuri, diambil orang, makanya itu sapi itu jadinya berlepas liar. Bahkan dari beberapa bulan ini kami pemilik sapi pun belum bisa menangkap untuk dilakukan baik. Nah, makanya itu kami untuk memperbaiki kandang itu baik, perlu dana juga lagi kan, soalnya kandangnya lumayan luas.
itu bahkan pagarnya itu kayak sudah separuh lebih habis diambil orang. Bahkan ada kemarin dengar berita yang baru pengajak aja semalam itu baru masang pagar udah hilang. Nah itu Pak, makanya sebenarnya kami dari para peternak sapi ini sudah mengantisipasi juga supaya tidak terjadi keperluan masyarakat yang lain yang tidak memiliki ternak. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Nama Ben, nama Ben. Saya Pak. Terima kasih lah Mas Eka. Ya alhamdulillah bagus. Sudah, ya kan kesadarannya sudah ada. Yang saya maksud ini yang tidak ada kesadaran dirinya ini. Apabila ditegur, harapannya itu jangan marah-marah sama yang menegur. Yang menegur pun jangan keterlaluan, langsung bawa parang. Misalnya kan bicara baik-baik, karena kita susah juga sebenarnya mengatur hewan, namanya hewan tidak punya akal ini kan susah. Jadi sama-sama kesadaran lah, si peternak punya kesadaran, si pemilik lahan punya kesadaran. Ulun harapkan kalau menegur yang baik, si peternak juga ditegur harus terima, jangan malah tarik-tarik. Kebanyakan yang malah sekarang ini si pemilik lahan menegur si pemilik ternak, si pemilik ternaknya tarik. Nah, itu karena menyambar jangka orangnya, mudah-mudahan itu akan terjadi lagi. Kalau ini Pak, saya ingin itu kan ternaknya itu karena kandangnya udah habis itu kan sudah lepas dia lah jadinya. Bahkan sudah berapa bulan kan mau menjelang Idul Adha ini kami pun beri prestasi untuk menangkap supaya itu sulit. Apakah ada dari pihak terkait yang bisa membantu untuk memberikan bantuan untuk menangkap itu Pak? Seperti kemarin kan ada lihat di YouTube itu pakai cara dengan tembak bius itu Pak. Tapi kan di Indonesia belum diperbolehkan itu untuk obat bius itu sendiri Pak. Kalau masalah bantuan untuk menangkap hewan ternak, itu dia silakan koordinasikan ke peternakan, dinas peternakan. Kalau minta bantuan sama ulun bisa, sebelum tembak mati. Tapi kan bagi dua sih kan. Jadi silakan koordinasi ke perangkat desa, minta bantuan untuk koordinasi ke dinas peternakan, apakah boleh melakukan pembiusan atau seperti apa lah. Jual beli seperti itu Pak. Ya siapa tahu pakai bius apakah dari dinas peternakan kan lebih mengetahui. Dan silakan kami koordinasikan ke perangkat desa untuk membantu koordinasi ke dinas peternakan. Ada lah kira-kira usul syarat untuk masalah peternakan ini? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita pengalaman Pak. Tahun 2019 kita menempati kurang lebih 1 hektar. Alhamdulillah satu angkai pun kagak petik Pak. Nah, kemudian pengalaman kedua kita nanam durian. Ada sekitar 50 durian montong. Nah, jadi kalau durian itu Pak memang sering dipatah di acak-acak. Nah, memang dari pagar itu kan salahnya. Jadi berkaitan masalah ini kita kalau mau melaporkan ini sapi siapa, ini sapi siapa, ini sapi siapa, kadang-kadang Pak ada yang kadang mengaku itu sapi si anu, itu sapi si anu. Nah, jadi harapan ulun kebetulan ada di sini
melakukan musyawarah masalah ini, alangkah baiknya kalau misalkan bisa sapi-sapi yang ada di sini kita beri tanda atau sistemnya kayak apa. Jadi kita bisa menentukan, oh sapi ini misalkan tandanya A misalkan, oh yang ini berarti si pemiliknya si B. Itu yang bisa. Jadi kita kalau bisa lagi marka-marka, oh itu sapi si anu, itu sapi si anu. Jadi kita susah Pak. Malah istilahnya kita hanya terbawa emosi semata gitu. Ternyata yang makan sapi si A, kita sampaikan itu sapi si B gitu. Nah ini jadi harapan dulu kalau bisa sapi itu kalau memang ibarat masih kalau bisa ditangkap atau kalau bisa dikandang, tapi sebaiknya dikasih tanda atau kayak apa gitu nah. Itu harapan dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Saran yang bagus. Kira-kira seperti itu ada yang lain. Untuk bagi yang peternak, untuk sapinya diberi tanda. Yang beternak sapi kan ada kan Kak? Kami untuk memberi tanda Ini untuk kedepannya. Misalnya sapinya nambah beli baru lagi Kak, diberi tanda. Kira-kira setuju kan? Usul dari Pak Samsul. Jujur juga tuh. Jin, ada tambahan dari Pak. Ini Pak, sebentar Bang ini. Itu menandai sapi atau kambing itu mudah Pak. Kita konsultasi ke dinas peternakan. Di BPTU itu setiap melahirkan ternak, sapi maupun kambing itu di telinganya itu ada seperti apa ya? Ada alat barang itu dimasukkan ke telinganya ini. Jadi tulisan itu membuktikan ciri miliknya siapa, sepakati. Misalkan lahir langsung ditandai ini, tidak apa-apa ya Pak. Kalau di telinganya tidak ada masalah untuk kesehatan. Mungkin sakit sebentar aja. Mungkin dari pihak masyarakat atau desa konsultasi ke desa peternakan itu alatnya apa, lalu cara untuk melubangi kayak apa. Nanti dari ketahuan nanti Pak, sapi liar itu, oh milik siapa, ditandai baik nama atau apa. Karena dari pihak BPTU atau peternakan setiap lahir, oh ini dari pejantan dari mana, lalu betinanya dari mana, itu apa ya, terkontrol, termonitor. Baik mungkin lahirnya atau apanya, umurnya, itu ada tandanya di sini. Dilubangi di telinganya. Mungkin itulah itu usul saya. Jadi sebaiknya dikasih tanda seperti yang disampaikan Pak Sabtu tadi itu. Jadi tidak ada misalkan apa ya, merugikan tetangganya, merusak tanaman. Bukan milik saya. Ini terdeteksi. Ini milik siapa, terdeteksi. Asalkan sepakat ditandai sendiri. Baik nanti yang lahir, yang baru, atau yang ada, yang masih ada di kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulun lah yang menanyakan, dan ulun sebenarnya pernah bercerita. Jadi ulun ini sebagai peternak sapi juga. Tapi kalau untuk diberi tanda itu kemungkinan tidak bisa untuk sapi-sapi di wilayah Desa Rimadungan. Sepengetahuan ulun pribadi, masalah sapi kita yang ada di Rimadungan ini untuk khususnya di Dusun 1 itu bukan kita pelihara secara yang harus jinak lah. Artinya kan sapi-sapi kita yang ada ini terlepas. Nah, jadi kalau kita beri tanda itu jelas tidak mungkin. Cuman kalau untuk kita mengetahui ini sapi siapa yang masuk ke ladang kita, itu bisa kita cari, kita telusuri. Satu pertama dengan kita melihat racaknya dari mana itu ketahuan. Cuma tinggal kesadaran si pemilik ternaknya aja lagi yang mau mengaku apakah itu memang ternaknya atau tidak. Cuma itu aja. Jadi ulun pernah sapi ulun
waktu dulu juga pernah pulang ke kampung sini kan, jadi masuk-masuk ke orang. Alhamdulillah sekarang ada pernah ke kampung sini lagi, dan saya dulu bermukim di Agrabudi. Hanya bermasalah dengan tanahnya Pak Hadi yang ditempati oleh Nah, jadi itu kalau sapi ulun kalau masuk ke tanah Pak Hadi itu jelas otomatis sapi ulun. Ulun mengakui. Dan itu pernah sapi ulun hampir semua sapi ulun pernah kena dibah. Jadi di situ kalau terjadi itu memang ulun beritakan, tolong Pak di pekarangan yang bisa pian kandang. Kalau belum ada kandangnya, tolong dipasang dibah. Jadi nanti ketahuan sapi siapa kena. Cuma dengan satu catatan, kalau yang kena tolong diberitahu ulun yang punya, entah sapi siapa. Terus sesudah itu, alhamdulillah kena sapi. Telepon sini kan, alhamdulillah mendatangi, ya memang sapi ulun. Jadi ulun bilang ya ini memang sapi ulun, ya permisi dulu lah Pak, nanti kami adalah memberi, bukan mengganti, ini kan memberi. Ada artinya koordinasi sama yang punya ladang. Jadi harapan ulun itu pertanggungjawaban si peternak sapi aja diperkuat lah nantinya itu. Jangan sampai kita kesian yang beternak yang berkebun kan kesian. Jadi makanya kalau ulun alhamdulillah untuk sapi ulun saat ini ada pernah pulang kampung cuma yang bermasalah ya paling di Agrabudi di tempat tanpa hadiah. Itu aja. Jadi itu aja pandangan ulun atau saran dari ulun, hanya daripada jatuhnya ke peternak lah yang harus sadar diri. Seandainya kalau tapi kita kadang mengganggu ke keluarga ya paling masalah. Dan kalau yang di seberang itu kan ada sapi-sapi yang lain itu, ini kan termasuk pada mengganggu ke warga lah, artinya kan ke warga itu memang paling masalah. Kalau yang mengganggu ke tempat warga kita ya, apalagi sampai yang ada yang taringnya, tak kencingnya. Ya itulah pengalaman lu pribadi. Ya sekian, terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk hewan ternak, sebenarnya emang sering dengan saya pun sering bersentuhan hal seperti itu. Kita kalau cuma sekedar memberitahu kesadaran lagi, ujung-ujungnya kebun yang emosi. Ulun beri contoh. Ulun berkebun sudah berulang kali memberitahu. Ini bukan sekedar dilepas liarkan Pak, tapi diikat di jalan kebun. Saya entah berapa kali sudah terjatuh di kebun saya sendiri karena seseorang itu mengikat kerbaunya di jalan kebun, dipatok. Setelah itu ternaknya pergi, patoknya tetap. Kita yang jadi masalah. Dan saya tegur berulang kali juga hari ini saya lapor ke Pak RT juga di Sungai Karu, kejadiannya masih tetap seperti itu dan berulang kali. Nah, kalau menurut saya kembalikan saja kepada hukum positif negara kita. Begitu. Apa yang menjadi hukum yang sudah ditetapkan melalui undang-undang kita dapat turunkan, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi kita yang ada di sini. Itu saya kira jalan tengah. Kalau cuma menggugah kesadaran, kalau mereka nggak sadar. Dan itu kenyataan, Pak. Cuma cari kesadarannya sulit, Pak. Contoh kerugiannya misalnya yang kecil. Aku siap misalnya, aku siap mengganti berapa kerugian dia. Sekarang hari ini 1 batang durian kita lapor mengganti. Usia 2 tahun itu sudah beda Pak, nilai ekonomis dari sebuah tanaman itu sudah berbeda. Sanggup nggak akan seperti itu terus? 1 batang jagung hari ini, 2 batang jagung sampai 2 hektar batang jagung, apa hitungannya? Kalau kita kalkulasi tidak sesuai lagi Pak dari proses penanaman, perawatan sampai kepada hasil yang diharapkan.
Saya rasa yang paling tepat itu adalah sudah ada negara kita mengaturnya, kita download saja undang-undangnya. Download undang-undangnya, kemudian apabila itu undang-undang terlalu sakit, terlalu keras, karena kita bertetangga segala macam, ya kita sesuaikan dengan keadaan kita. Saya rasa itu yang paling tepat. Karena kita sudah diberikan aturan dan pembuat undang-undang itu juga sudah pasti melalui proses segala macam kebijakan-kebijakan. Kalau cuma kesadaran aja akan selalu terjadi konflik antara peternak dan pekebun. Saya bukan cuma sekedar pekebun, saya juga dulunya peternak, Pak. Tapi peternak yang sadar diri. Karena hukum di tempat kami itu diterapkan bahwa yang namanya beternak itu kita boleh lepaskan ternak kita, tidak ada yang larang. Kami juga lakukan dulu, tetapi dijaga. Jangan sampai seorang pekebunnya siang malam menjaga kebunnya, peternaknya asik tidur, begitu berjual santai. Ada ingat lagi lawan para pekebunnya. Yang dilarang dari hasil kebun itu ada yang besar, ada yang kecil. Karena contoh, hari ini kita bertanam singkong. Yang kita harap sayurnya udah dipetik duluan. Mau kita denda berapa? Mau kita cari orangnya? Misal, Pak, ternak dia memakan Jawa ulun berapa batang gram? Sebatang aja, Pak. Sulit kan? Itu yang terjadi. Besoknya sebatang, 2 batang, 3 batang. Kalau cuma menggugah kesadaran. Kesadaran digugah dengan hukum yang ada, hukum positif baik itu dari KUHP maupun dari agama. Menjadarkan orang itu bisa melalui tausiah, bisa juga melalui undang-undang. Saya rasa yang paling tepat itu adalah terapkan undang-undangnya. Karena apa? Sudah diatur. Jadi kita bukan membuat lagi, tapi turunan undang-undang itu kita turunkan kepada tempat kita, kemudian kita sesuaikan, kita adaptasi, kita sesuaikan dengan kondisi kita, barulah dibentuk perdes, kemudian dibuatkan, disosialisasikan, kemudian diterapkan. Itu saya rasa yang paling tepat. Kalau kita cuma mencari kesadaran masih sulit, Pak. Sangat sulit. Saya sudah bertahun-tahun di sini, sudah sering berkonflik dengan, bukan berkonflik fisik, Pak, berkonflik argumen, sering terjadi. Bisa Bapak tanya dengan saksinya Bapak Ketua RT kita di RT 7. Sering sudah, bukan cuma sekedar dilepas lihatkan, diikatnya. Berulang kali kami tegur, ujung-ujungnya dalam akunnya. Di RT 7, di RT 6 juga demikian. Lebih baik mulutnya berkalah, tanam bahasa. Itu kalau kelasnya kita. Bagaimana kalau kelasnya cuma kita bertanam sayuran? Harapan kita sayuran itu bukan cuma hasil akhir, tetapi prosesnya itu. Kita penting juga melihat. Karena ada yang skala kecil, skala besar, yang diharap memang itu aja. Bukan sekedar nilai uangnya, tetapi hari-harinya bisa diketiknya di sana. Itu loh. Harapan saya, kembalikan saja, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita terapkan hukum positif yang ada di Indonesia itu aja, Pak. Disesuaikan dengan keadaan kita. Kiranya sekian, salah hilang mohon maaf. Selamat siang. Saya dapat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan dari teman ini, saya setuju dan benar keluhan dari warga banyak tentang saya. Tapi kebun saya dimakan kerbau, katanya ada dan pakai nama roh. Tapi keluarga mengaruh sama saya. Nah itu. Jadi kemarin sering kejadian kalau cuma kita kesadaran memang ada kesadarannya. Yang memang ada kemarin rapat-rapat Indonesia mengenai pembakar kemarin terkait pembakar sekarang. Alasan yang punya karakter ini artinya belum ada ini yang peraturan saja. Itu jawabannya.
dari desa ada kejadian yang kayak kamu. Nah, jadi atap itu berlaku. Jadi yang diapakan di desa itu baru sampai pakai punya tanah. Nah itu punya saya kemarin durian patah, gerobok, hancur, tidak kedangan. Sama lah saya lapor. Pak RT. Pak RT. Pak RT namanya. Kalau cinta, punya karbon, harusnya ikatnya di pinggir-pinggir loh. Kalau lapasnya, nah itu, karena jadi kita ada tahu atau siapa tahu. Kalau mengatakan bos kita tahu, yang pasti bakas makan banyak. Nah itu aja. Nah itu kejadian memang benar. Jadi harapan kita dibuatlah kejelasan untuk peraturan dari peraturan desa maupun di pemerintahan agar ada ketetapan dan mereka tahu undang-undangnya atau aturannya bagaimana. Nah itu aja minta tolong diperjelas dan sampaikan kalau yang punya ternak. Kalau cuma kesadaran dasar memang beberapa tahun dia ada kesadaran tahu tidak ada pernah. Saya nah itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran itu susah. Nyatanya mau ikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin belum sedikit menambahkan tentang peraturan ini. Jadi ulun juga dari kecil itu berternak sapi. Jadi di tempat ulun itu ada peraturan desa tentang ternak ini. Jadi kalau peraturan itu kan kalau presiden yang mengeluarkan peraturan itu namanya peraturan presiden. Kemudian kalau misalnya daerah mengeluarkan peraturan namanya perda. Jadi mungkin daerah sini sama daerah sana beda peraturannya. Kalau misalnya adat, misalnya peraturan adat ada juga. Kami di Sulawesi Selatan itu di Kajang itu tidak boleh pakai sandal. Nah, jadi itu peraturan adat namanya. Jadi adat di situ yang menentukan bagaimana hukuman bagi orang yang melanggar. Kemudian ada timbal baliknya juga. Nah, kalau misalnya kita di sini peraturan dari pusat itu dari peternakan tidak ada tentang masalah sapi liar ini, maka kita adakan aja namanya peraturan desa atau perdes yang kita sepakati di sini. Nah, sepakatnya itu misalnya kalau di tempat kami dulu ada contohnya kalau kami di sana itu ada jeda, Pak. Jadi ada jeda di mana sapi itu bisa dilepas. Jadi kami di sana kan nanam padi. Setelah nanam padi itu sudah dipotong semua padi, ada jedanya 2 bulan. 2 bulan itu sapi boleh dilepas semuanya ke sawah-sawah orang boleh. Tapi ketika setelah nanam padi itu sapi tidak boleh lagi. Jadi harus di kandang semua. Bagi sapi yang keluar memakan padi orang, maka itulah yang dikenakan denda. Dan dendanya itu ketika dia makan 1 pohon itu dia didenda 5 juta. 1 pohon padi. Nah, kalau misalnya dia banyak, maka dikalikan berapa kerugiannya. Jadi kalau misalnya dia makan 1 hektar kan rugi kalau misalnya 5 juta aja. Makanya dikalikan berapa kerugiannya yang dia makan itu. Kalau misalnya dia makan 1 pohon dia denda 5 juta. Kalau dia 1 hektar kan mungkin kalau misalnya 5 juta rugi yang pemilik lahan. Jadi makanya dikalkulasi berapa kerugiannya. Nah, mungkin itu kalau di tempat saya dulu. Kemudian kalau sapi setelah nanam tadi, kalau kami sana itu ada tempat khusus. Jadi dibawa ke gunung. Kalau mau lepas silahkan di sana, yang mau dipenggemukan silahkan di rumahnya masing-masing untuk di kandang. Jadi ada tempatnya. Jadi banyak di situ. Kalau masalah ditandai, jadi dulu kami itu ditandai pakai besi, Pak. Ada besi itu dikasih nama di besi itu dipanasi baru dianukan di pahanya. Jadi ada kayak obat kunat lah aja orang.
Nah, ya betato. Kemudian itu kan kalau misalnya mau untuk kurban, nanti dia ini cacat tidak boleh kurban. Akhirnya kami tanyakan juga, kalau misalnya cacat itu cacat dari awal, sapinya misalnya tidak bisa dianu sama agama, ini tidak boleh untuk hewan kurban. Tapi kalau itu tidak, karena kita untuk menandai, jadi bukan cacat karena disengaja orang atau misalnya ditimpas atau misalnya cacat dari lahir. Nah mungkin itu. Jadi kami tanyakan juga kalau misalnya ini misalnya detik juga kayak di apa namanya di dinas peternakan kan, kalau misalnya itu tidak boleh dikurbankan kan sudah ada lubangnya. Jadi sama juga dengan ditandai tadi. Jadi ditandai kalau saya dulu nama orang tua saya itu 2 angka, jadi T sama B. Oh ini namanya punya sapinya si ini, itu tandanya. Tapi tidak menyakiti sapi juga karena dulu itu memang dari peternakan yang membikinkan. Jadi ada toknya. Ya, mungkin itu saran dari saya. Jadi kita di sini mudah-mudahan ada kesepakatan tentang peraturan desa tentang peternakan tadi. Mungkin peraturan desa yang lain juga mungkin bisa ditambahi, bukan hanya peraturan tentang peternakan saja. Ya, jadi mungkin itu saya sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainur, warga RT 6, Kecamatan 29. Ini saya mendukung penuh untuk pembentukan Kerdes tentang masalah peternakan ini. Kalau mungkin warga di kilometer 29 ini, kalau masalah hewan ternak, kerugian materialnya ini udah tidak bisa dihitung lagi, Pak. Sudah banyak tanaman-tanaman kita rusak karena ternak orang lain, Pak. Kedua, selama ini kita bingung tempat mengadu itu kemana, Pak. Kita ke RT, solusinya pun RT tidak bisa memberi solusi karena RT pun terbatas wewenangnya. Di tempat saya itu kan tiap hari itu langganan, Pak, untuk menaruh hewan ternak, Pak. Enggak sapinya, enggak kerbaunya. Jadi untuk daerah pinggir sungai itu sama kerbau itu banyak longsor. Kalau untuk tanaman sama sapi sudah dipagar, tetap masuk, Pak, karena mereka itu sistemnya induknya diikat, anaknya diliarkan, Pak. Jadi saya sampai bingung, Pak. Saya sampai minta maaf sama yang punya ternak. Maaf lah, tanaman saya mendatangi sapi. Yang kedua, kita ini pendatang, Pak, merantau ke sini, ingin mencari sesuap nasi dan saudara di sini, Pak. Jadi untuk tanaman sayur kita ya lucu dari di gunung sini harusnya sentra tanaman sayur, Pak, sayur mayur, karena tanahnya juga subur di sini. Alhamdulillah saya sukses, Pak, nanam bambu, Pak, yang bisa dipanen. Karena menanam sayur sebelum panen udah habis, Pak, belanja sama sapi. Alhamdulillah. Bambu banyak. Terus dibayar dengan perkataan berdahulu ikan, berdahulu aku di sini. Jadi kalau memang ditegakkan untuk Kerdes, saya sangat setuju, Pak. Seandainya saya lapor kepada Bapak Penegak Hukum
pasti dikenakan pasal 278 sampai pasal 279. Itu nanti kita di kampung kekeluargaan kita seperti apa, Pak? Jadi kan timbul perkelahian, kita biarkan kita timbul ada namanya manusia itu sifat kriminal, Pak. Mau berkelahi, mau membunuh sapinya, itu kan jadi konflik Pak nantinya, Pak. Terus kedua kita, karena kita muslim, Pak. Karena kita ini muslim, jadi terkadang itu sesama muslim nih Pak, ketika si pemilik sapi kita terkadang kan begitu merusak tanaman kita kadang tanpa sadar kita menyumpah dengan perkataan yang enggak jelas Pak. Nah, melaknat Pak. Dan kita ketika yang punya sapi itu meninggal, kita tuh merasa kita bersalah juga itu loh Pak. Ya intinya sama ya. Jadi saya sangat mendukung perbuatan Perdes. Karena kita ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Seluruh rakyat Riam Adungan. Terima kasih Mas. Cukup. Kalau saya menanggapi dari Bapak usulan ini, umumnya Perdes Pak. Kalau saya lihat situasi di Riam Adungan. Karena nanti Perdes nanti yang mengatur aturan yang ada, baik yang ternak maupun yang petani. Nanti muncul menimbang, nanti di sana ada pasal-pasal berapa itu kan dicantumkan semua di Perdes nanti itu. Lalu ada lagi mengingat dicantumkan undang-undang nomor berapa itu dilarangnya peternakan. Lalu berikutnya ada memutuskan ada pelanggaran apa yang diputuskan yang pertama itu. Dan saya harap ini nanti dari pihak desa, baik Pak Kepala Desa maupun Pak Sekdes atau nanti pemerintah, kita itu aja konsultasi aja ke peternakan nanti untuk menyusun Perdes itu. Setelah jadi, kita bahas lagi nanti. Dirapatkan lagi kayak apa kalau ini setuju nggak dari pihak peternak atau petani gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kalau memang ada saya siap aja ke peternakan. Nanti ngomong sama Pak Camat, jadi saya ajak Pak ke peternakan Pak untuk menyusun Perdes masalah ternak ini, wajib ini di desa. Nah itu kalau saya diajak, saya itu senang. Saya mau aja atau nanti ada kegiatan yang lain. Saya lihat dari bapak-bapak ini memang harus dimunculkan, diterbitkan Perdes. Oke, terima kasih usulan dari bapak-bapak yang hadir di sini. Memang betul, kalau memang sadar itu susah, sulit. Masalah ini sangat sulit. Tapi ya, saya dulu sangat berharap setelah hari ini peternak sapi maupun peternak yang lain kesadarannya harus ditingkatkan. Untuk masalah Perdes itu kami tampung, nanti kami rundingkan, nanti rundingkan juga ke Komandan rundingkan sama kepala desa dan perangkat desa. Mudah-mudahan Perdes ini secepatnya lah bisa dikeluarkan. Siap, insya Allah secepatnya kami usahakan. Saya harapkan sekali lagi setelah ini kesadaran peternak hewan bisa ditingkatkan. Kalau masalah undang-undang KUHP bisa saja saya berangkat. Cuman saya masih menimbang kalau saya tindak bukan menyelesaikan permasalahan, malah menimbulkan permasalahan. Memang sangat dilema masalah peternakan ini, sangat dilema. Di satu sisi kita tindak peternak sapi, peternak juga mencari keuntungan
dari peternak itu. Tidak ditindak pemilik kebun. Ya, kasihan. Makanya dilema, sangat dilema. Makanya saya minta usul saran dari buat pihak selatan. Kalau memang kesepakatannya seperti itu, usul-usul dari Pak Panglima sekalian akan tampung, akan kami koordinasikan ke dinas-dinas terkait. Insya Allah secepatnya nanti akan dikabari oleh perangkat desa. Kira-kira ada usul lagi lah yang mau ditambahkan. Ini Pak, ini Pak, yang seperti dibilang Bapak tadi, untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang menginginkan, itu antara pemilik kebun sama peternak. Jadi kalau memang di masyarakat ada yang merasa dirugikan, itu jangan masyarakat berhadapan atau langsung sama peternak Pak. Kalau desa bisa langsung diupdate ke lapangan berapa kerugiannya. Kalau sampai peternaknya sama petaninya, tadi yang terjadi itu dari minta Pak. Jadi kalau nanti dilaporkan kepada desa, bisa tahu ada dari pihak bapak dari keamanan langsung ke lapangan, jadi orang tengah Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk masalah itu, kadang-kadang si peternak sapinya saya temui nggak mau Pak. Kadang-kadang si pemilik kebunnya juga nggak mau Pak saya temui. Itu permasalahannya itu. Dan kalau saya rasa kalau dari yang punya kebun itu yang dia depan, karena dia merasa dirugikan. Dia kalau masanya kalau si punya kebun sama peternak Pak, yang punya kebun nggak ganti rugi bisa. Kalau yang punya ternak nggak rugi sedikit. Tapi kalau ada dari pihak desa atau dari pihak keamanan kan itu sebagai apa mengambil jalan tengahnya. Oke, betul. Yang temui kan seperti itu. Yang belum temui, dua-duanya ini susah kadang-kadang. Nah, jadi untuk bahasanya ulun mau mendamaikan itu susah Pak. Karena dari peternaknya mau ditemui, dari pekebunnya kadang mau, pian aja urus orang enggak, belum terima beres saja. Nah itu yang kali. Kadang nggak itu nah. Lalu lu ini bingung harus kayak apa. Jadi sambil menunggu perdes keluar, perlu mengharapkan kesadarannya, karena ya itu Bang, susahnya kita ini, kita bertetangga satu kampung, gara-gara hewan ternak malah jadi bermusuhan. Mengharapkan setelah ini kesadarannya ditingkatkan sambil menunggu perdes keluar. Karena kita menyusun perdes pun tidak bisa seenaknya kita. Jadi mengharapkan tahapan dulu koordinasikan sama perangkat desa sama kepala desa sama Pak Hadi juga. Mudah-mudahan cepat usulan-usulan dari Buan-Pian terrealisasikan. Sapi kita aman ya Pak? Aman ya kalau sapi kita? Oh, aman. Sapi kita. Tapi kemarin sempat daerah sebabnya kita Samson yang masih kita jual ya. Nah di sini, di sini belum tadi sambil kita ngobrol, sambil kita musyawarah, terus sambil mendownload tentang perdes. iya. Di sini ada di Kan dalam itu langsung diikat semuanya. itu menimbang. Kejadian itu. Menimbang itu artinya apa yang perlu. Ya makanya apa ini mau Reni mangkok. Nah di sini Kata-kata hilafnya. hampir mirip Pasti ada hilang. kita kalau di sini itu tentang hewan yang berkeliaran. Nah, tapi untuk selanjutnya yaitu mengingat, setelah menimbang mengingat, di sini banyak peraturan perundang-undangan yang beda dengan kita. Jadi kita harus menggodok
undang-undang mungkin dari Permendes atau peraturan presiden atau perpres mungkin sama aja karena kita satu kesatuan Republik Indonesia. Tapi di sini ada perda, mungkin kita harus mencari tahu dulu perda dari provinsi yang mengatur masalah lingkungan hidup di situ ataupun tentang memelihara hewan atau juga bisa yang mengatur tentang pengaturan wilayah. Kemudian Pergub kita harus menggodok lagi juga karena di situ kita tuangkan di situ karena apa, mencakup peraturan. Kalau kita mengolah peraturan secara acak atau apa adanya yang tidak ada mengait dari pasal-pasal di atasnya, itu kita akan kena nantinya. Kita dilaporkan bahwa mengolah undang-undang secara ilegal, tidak ada sangkutnya. Jadi peruntutannya dari pemerintah pusat, itu dari presiden, kemudian dari provinsi, pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten, habis itu baru kita ke perdes. Jadi kita harus menggodok itu. Nanti kalau masalah sanksi di sini ada. Nanti kita sesuaikan dengan contoh yang sudah mendownload ini, yaitu kalau sebagai pelaksana sanksi nanti dari perangkat desanya. Jadi yang punya hewan ternak ataupun yang bertani melaporkan ke tempat kami siapa sebagai petugasnya nanti, itulah nanti yang menangani. Apakah itu kerugiannya berupa tanaman ataupun yang lainnya, kayak hewan misalkan kalau ditimpas oleh yang punya kebun, mungkin kita proses. Tapi kita ada timnya pulang, kita penutupan nanti di situ kita diskusikan lagi di lain kesempatan. Dan juga nanti peraturan ini kita godok dulu karena kita dari desa ini kadang mungkin bisa menciptakan satu peraturan tanpa konsultasi kepada yang bisa buat produk hukum. Kalau di sini kita di desa, kita pasti kita minta tolong kepada